Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosam Saktiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK UNES. Saya dari SMK Negeri 1 Pemalang. Saya siap untuk melaksanakan PPL yang ketiga. Untuk PPL yang ketiga, saya mengangkat materi, mendiagnosis dan memperbaiki sistem AC dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut untuk lebih detailnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apakah hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Jadi mengajar siap. Mulai. Silakan dilanjutkan untuk menyanyikan lagu nasional. Teman-teman diharapkan berdiri. Hingga Indonesia 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Untuk selanjutnya, silakan presensi kehadiran terlebih dahulu pada e-learning. Ya, silakan saya kasih waktu 2 menit. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan sistem AC. Ya, materi ini adalah materi lanjutan yang sudah kita pelajari pada saat kelas 11, yaitu merawat sistem AC. Ya, pada materi ini kita akan belajar ya, gejala-gejala kerusakan pada sistem AC beserta bagaimana nanti kita bisa memperbaiki dari kerusakan-kerusakan tersebut. Peserta didik itu akan mendapatkan bekal ya, pengetahuan dan juga keterampilan untuk ya, mengatasi kerusakan-kerusakan pada sistem AC. Ya, hal ini berguna ketika kalian ingin menjadi seorang mekanik ya, atau menjadi seorang pekerja di perusahaan ya, dalam bidang maintenance otomotif khususnya seperti dealer ya, ini nantinya dapat dipakai. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini ya, diantaranya yang pertama adalah melalui diskusi dan pengkajian berbagai sumber literatur buku ajar ya, peserta didik itu dapat menentukan gejala-gejala kerusakan pada sistem AC ya, dengan benar, teliti, santun, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain ya. Gambaran pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah mengamati masalah, kemudian yang kedua adalah menentukan gejala, kemudian yang ketiga adalah menentukan kemungkinan penyebab, ya. Kemudian selanjutnya adalah merinci cara pemeriksaan, menguraikan cara perbaikan, ya. Kemudian presentasi hasil, kemudian evaluasi, dan yang terakhir adalah refleksi pembelajaran. Selanjutnya adalah kriteria penilaian. Apa saja sih yang dinilai pada pembelajaran hari ini, ya? Yang dinilai dari pembelajaran hari ini diantaranya yang pertama adalah diskusi. Ya, nanti kita akan melaksanakan proses diskusi, ya, di mana yang dinilai dari diskusi itu adalah keaktifan dalam diskusi, kemudian kerjasama dalam diskusi, kemudian bagaimana peserta didik itu dapat menyelesaikan soal-soal ataupun merumuskan kemungkinan penyebab dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah pretest. Pretest ini digunakan untuk mengukur kemampuan hafal peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran. Saya sudah siapkan soal-soal di e-learning, ya. Ada beberapa soal pilihan ganda, silakan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Baik ya, untuk selanjutnya adalah merumuskan masalah. Kita sudah sampai pada kegiatan inti, ya. Nah, saya akan merumuskan sebuah masalah ya, pada sistem AC. Kemudian nanti kalian ya, coba kembangkan kemungkinan penyebabnya apa. Ya, silakan amati pada layar. Nah, pada layar terdapat sebuah gambar. Ya. Silakan untuk dicermati. Ya. Apa yang kalian pikirkan
jika keadaan di dalam mobil yang sudah dilengkapi dengan sistem AC itu seperti pada gambar, ya. Kira-kira kenapa itu sistem AC-nya? Saya Pak, Ya, AC tidak berfungsi. AC tidak berfungsi, ya. Kemudian ada yang lain? Saya Pak, Ya, AC kurang dingin. AC kurang dingin, ya. Kita kasih plus dulu ya. Bisa saja AC tidak berfungsi, ya, ataupun AC tidak dingin, ya. Kemudian selanjutnya, kira-kira apa kemungkinan penyebabnya sehingga kok terjadi seperti itu? Silakan. Ya, Refrigeran atau freon kurang. refrigeran atau freon kurang. Ya, ada yang lain? Saya Pak, Ya, kompresor tidak bekerja. kompresor tidak bekerja, ya. Kita kasih aplaus dulu untuk selanjutnya adalah saya akan mencoba mengkonfirmasi, ya, pemahaman kalian terhadap komponen-komponen sistem AC. Silakan perhatikan komponen nomor 1. Kira-kira komponen apa dan apa fungsinya pada sistem AC? Saya Pak, Ya, gambar nomor 1 adalah gambar kompresor yang berfungsi untuk menekan freon sehingga dapat bersirkulasi di dalam sistem AC. nah komponen nomor 1 adalah kompresor yang dapat memberikan tekanan atau memompa freon sehingga freon dapat bersirkulasi. Ya, kita kasih aplaus dulu ya. Untuk selanjutnya adalah mengembangkan kemungkinan penyebab. Kita akan melaksanakan, ya, proses diskusi, ya, untuk dapat, ya, merumuskan kira-kira kemungkinan penyebab dari masalah-masalah yang tadi sudah ditampilkan itu apa. Ya, saya sudah bagi ke dalam beberapa kelompok diskusi yang nantinya kalian akan melaksanakan proses diskusi. Ya, next. Nah, silakan untuk dilihat namanya pada daftar kelompoknya, ya. Kemudian saya akan konfirmasi terlebih dahulu, apakah kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3 siap? Siap. Baik, ya, untuk melaksanakan proses diskusi, saya sudah siapkan, ya, ada buku ajar, bahan diskusi, kemudian video, dan juga ada LKPD. Nah, LKPD ini nantinya kalian bisa di-download, kemudian nanti diisi untuk proses diskusi, kemudian di-upload kembali. Ya, semua sudah tersedia pada e-learning, ya. Apakah sudah paham dengan instruksi kerjanya? Ya. Baik, ya. Langsung saja untuk membentuk kelompok diskusi yang tadi sudah saya tampilkan di depan. Silakan untuk membentuk kelompok. Apakah proses diskusinya sudah selesai? Ya. Sudah mendapatkan kemungkinan penyebabnya? Ya. Sudah mendapatkan cara pemeriksaannya? Ya. Baik, ya, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan dengan, ya, sesi tanya jawab, ya. Nanti saya akan tunjuk salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian untuk kelompok lain nanti bisa menanggapi, ya, dengan memberikan pertanyaan ataupun masukan, ya. Saya minta untuk kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu AC tidak dingin. Kemungkinan penyebabnya yaitu 1. Freon kurang. Cara pemeriksaan, periksa menggunakan manifold pressure gauge dan melihat pada cycles. Cara perbaikannya dengan mengisi ulang freon. Tadi adalah penyampaian hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, penyampaian yang luar biasa, ya, dari kelompok 2. Kemudian selanjutnya silakan, ya, untuk kelompok lain bisa memberikan pertanyaan dan juga memberikan masukan terhadap apa yang sudah tadi kelompok 2 sampaikan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok 2, salah satu penyebab AC tidak dingin adalah kompresor yang tidak bekerja. Pertanyaannya,
kerusakan apa saja yang terjadi pada kompresor dan bagaimana cara pemeriksaannya. Ya, terima kasih. Baik ya, itu pertanyaan dari kelompok 1. Silakan untuk bisa dijawab dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kerusakan yang terjadi pada kompresor salah satunya yaitu kompresor aus. Cara pemeriksaannya, cek tekanan menggunakan manifold G. Yang kedua, kopling magnet tidak bekerja. Cara pemeriksaannya yaitu cek kerja kopling magnet menggunakan arus listrik. Sekian jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Siap, bro. Sudah ditebak. Oke, ya, langsung saja kita akan melaksanakan praktek ya, untuk melaksanakan ya, pengetesan ya, terhadap tadi yang sudah kita curigai atau sudah kita rumuskan ya pada saat diskusi ya mengenai kerusakan-kerusakan pada sistem AC ya. Sebelumnya saya akan membagikan LKPD yang nantinya digunakan untuk panduan praktek ya dan juga pengisian dari hasil pemeriksaan ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Saya kira itu. Apakah semua siap untuk melaksanakan praktek? Siap. Bagaimana ini sedang melaksanakan kegiatan apa? Ya Pak, kami sedang memeriksa tekanan freon dengan menggunakan manifold G Pak. Hasilnya yang tekanan rendah 15 PSI dan yang tekanan tinggi naik 100 PSI. Standarnya berapa? Standar dari low adalah 22 sampai 36 PSI Pak. High-nya? Kemudian yang high standarnya 199 sampai 228 PSI Pak. Kesimpulannya bagaimana berarti? Kesimpulannya freonnya kurang Pak. Kurang. Kemudian pemeriksaan apa lagi tadi? Yang selanjutnya kami memeriksa bentuk freon pada sekelas. Hasilnya terlihat duri Pak saat AC di off-kan seketika. Nah, sebenarnya yang bagus bagaimana? Yang bagus ketika saat AC di off-kan tidak terlihat duri Pak. Seperti itu ya? Ya, Pak. Kemudian pemeriksaan apa lagi tadi? Ya, selanjutnya pemeriksaan pressure sensor Pak. Pressure sensor. Hasilnya pada saat konektornya dihubungkan magnet plugnya nyala Pak. Ya, berarti kondisinya jalan Baik Pak. baik. Tadi sudah melaksanakan pemeriksaan atau belum? Siap. Sudah melaksanakan perbaikan atau belum? Siap. Sudah melaksanakan uji coba juga? Siap. Baik, untuk selanjutnya adalah presentasi hasil perbaikan yang tadi sudah dilaksanakan. Ya, saya nanti minta salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil perbaikannya seperti apa. Kemudian kelompok lain nanti menanggapi ya, memberikan pertanyaan ataupun masukan. Ya. Silakan untuk kelompok berapa ini yang maju? Siap. Bapak kelompok 3 ya, siap ya? Siap. Kita lihat untuk penyampaian hasil perbaikan dari kelompok 3. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktik kerja kami yang beranggotakan saya Febri Dwi Suryanto, Saya Indra Saputra. saya Hasbiasi Alfarisi, saya Taufikul Hakim. Saya Stefano Prana. Saya Zaka Jelivensa. Hasil presentasi kami akan dibacakan oleh Mas Hendra. Yang pertama, pemeriksaan tekanan freon dengan menggunakan manifold G. Hasilnya
low 15 PSI, high 100 PSI. Standarnya low 22 sampai 36 PSI, high 199 sampai 228 PSI. Bahwasannya pada pembacaan presentasi dan perbaikan yang dibacakan oleh kelompok 3 tadi, bahwa tekanan freon itu terlalu rendah. Pertanyaan dari kelompok kami yaitu apabila tekanan freon terlalu tinggi, apa yang akan terjadi? Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Akibat yang akan ditimbulkan ketika tekanan freon terlalu tinggi. 1. Mobil akan terbebani, maksudnya adalah RPM-nya terlalu rendah. 2. Mobil terasa bergetar saat AC on. 3. Selang baik yang menghubungkan kompresor dengan kondensor pecah atau meledak. Baik, apakah bisa diterima? Yang dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata maupun tingkah laku kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu ya untuk kelompoknya. Tadi adalah penampilan yang luar biasa dari kelompok 3, sudah menyampaikan hasil perbaikannya dengan bagus sekali ya. Tadi juga sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 5 ya dengan sangat bagus. Untuk selanjutnya adalah post test ya. Post test ini digunakan untuk mengukur ya bagaimana ya keberhasilan kalian setelah melaksanakan pembelajaran dalam materi mendiagnosis dan memperbaiki sistem AC. Ya, saya sudah siapkan tes di e-learning ya. Silakan untuk diakses dan dikerjakan ya. Silakan. Untuk yang mendapatkan nilai 80 ini ada 30 peserta didik. Kemudian yang mendapatkan nilai 100 adalah 5 peserta didik. Ini adalah hasil post test dari kalian yang tadi sudah dikerjakan. Ya, harapannya hasil ini ya terus ditingkatkan. Untuk selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Ya, silakan saya sudah siapkan ya form untuk refleksi pembelajaran pada e-learning. Silakan di-download, kemudian nanti di-upload. Ya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesan-kesan ya setelah dilaksanakannya pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan untuk bisa diakses. Selanjutnya adalah kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Ya, silakan salah satu untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini ya. Silakan, ada yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Ya. Kesimpulan pembelajaran kali ini, saya sangat senang sekali dapat mempelajari sistem AC. Materi ini sangat bermanfaat sekali untuk saya sendiri dan teman-teman. Setelah pembelajaran ini, saya mendapat bekal dan keterampilan dalam memperbaiki sistem AC. Penyebab sistem AC yang tidak dingin adalah freon yang kurang pada sistem tersebut. Kemudian, cara perbaikan dengan cara mengisi ulang freon. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus dulu ya. Baik ya, kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita berpisah ya, sebelum kalian juga melanjutkan kegiatan yang lain, alangkah baiknya kita menutup pelajaran ini dengan berdoa. Ya, silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Terima kasih, siap. Berdoa, mulai. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kalian keluar dari ruangan ini, kita jalan dulu biar lebih semangat ya. SMK Bisa.